menjelajah ke suatu tempat itu yang di luar dari SMK 9. Sebelum masuk ke penjelajahan, pasti teman-teman pengen tahu kan apa itu eksplorasi potensi lokal. Untuk penjelasannya akan kami jelaskan. Kalau gitu, mari kita langsung ke video penjelasannya dulu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelajahan, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu eksplorasi potensi lokal. Kalau teman-teman dengar kata eksplorasi, kira-kira artinya apa ya? Bagaimana dengan potensi lokal itu apa-apa saja sih? Oke, biar teman-teman tidak pada bingung, mari simak video penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, mari kita jelaskan terlebih dahulu apa sih itu eksplorasi potensi lokal. Eksplorasi yaitu penjelajahan atau pencarian dengan tujuan menemukan sesuatu, sedangkan potensi lokal merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah di mana keadaan tersebut dapat dikembangkan sehingga memberikan manfaat. Jadi dapat diartikan eksplorasi potensi lokal adalah penjelajahan atau pencarian pada suatu keadaan daerah yang dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun terhadap daerah itu sendiri. Lalu kira-kira potensi lokal itu terdiri apa-apa saja ya teman-teman? Mari kita mengenali beberapa potensi lokal di antaranya, yaitu kemampuan lokal, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebudayaan lokal. Sehingga dari potensi-potensi ini kita dapat memanfaatkannya sebagai peluang usaha ataupun potensi peluang kerja. Nah, kalau gitu, kira-kira potensi lokal yang ada di Sumatera itu apa saja sih? Berikut potensi lokal yang ada di Sumatera Utara dari berbagai bidang, diantaranya adalah 1. Bidang pariwisata. Di bidang pariwisata, Sumatera Utara cukup memiliki banyak wisata-wisata yang menarik perhatian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya seperti air terjun Sipiso-Piso, Istana Maimun, Danau Toba, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, bidang perikanan. Di bidang ini yang tidak asing dan sering kita dengar di antaranya yaitu daerah Belawan dan Percut. Kedua daerah ini cukup terkenal dengan penghasilan perikanannya, apalagi Percut terkenal dengan kuliner-kuliner seafoodnya yang patut dicoba. Yang ketiga, bidang kuliner. Untuk kuliner di Sumatera Utara yang sering kita jumpai yaitu diantaranya bika Ambon, durian, ombus-ombus, dan masih banyak lainnya. Dan yang keempat yaitu bidang budaya. Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya di dalamnya. Tentu saja sering yang kita dengar diantaranya seperti tari tortor, ulos, dan berbagai macam pakaian adat dari suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi gitu ya teman-teman, beberapa bidang potensi lokal yang ada di Sumatera Utara. Yang pastinya banyak lagi bidang-bidang potensi lainnya yang dapat kita ketemui di Sumatera Utara. Oke, untuk tugas proyek kali ini kami memilih topik yaitu pariwisata. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kami memilih suatu tempat yaitu Kita ke museum negeri aja. Nah, kalau gitu ikuti terus perjalanan ke Museum Negeri Sumatera Utara bersama kelompok 8. Oke, kita masuk ke penjelajahan. Jadi kita mau ke Museum Negeri Sumatera Utara. Karena kita bareng-bareng sama kelompok 4 sama kelompok 7. Say hi dulu, say hi. Oke teman-teman, kita barusan keluar dari SMK 9 mau menuju halte di Simpang Kodam. Kita bakal naik bus Trans Metro Deli. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat halte untuk nunggu bus. Kita nunggu di halte yang ada tulisan Trans Metro Deli. Oke, jadi kita udah turun sekarang di halte Lapangan Merdeka. Kita mau naik bus kedua, koridor kedua itu ke museumnya langsung. Jadi kita lagi nunggu bus, tungguin aja ya. Siapa? Oke, kita udah sampai di jalan
Joni. Ya, jadi sekarang kita mau ke museumnya, jalan sekitar 500 meter. Dengar. Nah, kita udah sampai di Museum Arca. Yeay. Nah, jadi kan pastinya sesuai dengan tema ya, eksplorasi, dan kita udah sampai di museum ini. Pastinya teman-teman kepo kan apa isi dalam dari museum tersebut. Nah, di sini kami akan memberitahu teman-teman apa aja sih dalam museum tersebut. Kalau gitu, mari kita eksplorasi museumnya. Let's go. Tahu tidak teman-teman, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini diresmikan tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini terletak di Jalan Ahem Joni nomor 15 Medan. Berdasarkan koleksi yang dimiliki, museum ini dikategorikan sebagai museum umum. Hingga tahun 2005, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi. Nah, kira-kira apa saja ya koleksinya? Kalau gitu, ikuti terus keseruan kami menjelajah Museum Negeri Sumatera Utara. Oke, sebelum masuk kita beli tiket dulu ya. Untuk harga tiket hanya dikenakan biaya 3.000 per orang. Pada ruangan pertama ini ditampilkan sejarah geologi mulai terbentuknya alam semesta. Koleksi yang ditampilkan yaitu meliputi replika hewan, replika fosil manusia purba, dan lain-lainnya. Lanjut ruangan kebudayaan Sumatera Utara kuno. Di ruangan ini menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik tua hingga masa perundagian. Koleksi yang ditampilkan pada ruangan ini yaitu benda-benda temuan budaya megalit. Selanjutnya yaitu ruangan masa kerajaan Hindu-Buddha. Koleksi yang ada di ruangan ini meliputi arca, batu perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno. Selanjutnya, ruangan masa kerajaan Islam. Di ruangan ini menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika batu nisan yang bercorak khas Batak, Al-Quran, dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan. Dan di lantai 2 ini juga ada rumah tradisional yang ada di Sumatera Utara. Contoh-contohnya ada di sebagai ini contoh miniatur rumah karo, dan yang di sini sudah ada miniatur dari rumah adat Nias, dan banyak sih yang lain-lainnya yang ada di sini. Oke teman-teman, kita masuk ke ruangan pembuatan karya tekstil. Di sini tuh banyak karyanya seperti ulos besaing, sadung abit godang, dan penenun songket batu bara, dan lain-lainnya banyak lah teman-teman. Nah, kali ini kami berada di ruangan nama Gubernur Sumatera Utara yang dari awal menjabat, yaitu Mr. Muhammad Hasan, yang dari tahun 1945 sampai Tengku Eri Nuradi, Gubernur Sumatera Utara yang kini telah pensiun 2016. Oke, dan sekarang kita ada di ruangan Toko Pejuang Sumatera Utara. Di sini juga ada naskah-naskah dan uang yang ada pada zaman dulu, dan juga di sini kita juga bisa melihat radio yang dulu pernah digunakan pada masa penjajahan juga ya. Ada mesin ketik yang dulu pernah digunakan sering untuk membuat naskah atau surat menyurat. Nah, gitu deh teman-teman, eksplorasi bersama kami di Museum Negeri Sumatera Utara. Jadi untuk video kali ini, semoga dari eksplorasi ini bisa bermanfaat ke teman-teman dan tahu tentang peninggalan sejarah-sejarah yang ada di Sumatera Utara ini. Oke, kalau gitu sampai sini untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video project berikutnya. Dadah!